Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah ini pada sholat subuh, yaitu ada kuliah 7 menit ya. Alhamdulillah juga kita bersyukur sampai sekarang, sampai detik ini kita masih bisa dengan sehat walafiat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Sudah pasti kita semua mengetahui apa itu hati. Ya. Apa itu hati? Di mana letak hati? Di mana letak hati itu? Secara zahir hati ada di perut sebelah kanan. Secara zahir namanya hati ada di situ. Tapi secara batin kita tidak mengetahui lokasi tepatnya hati itu ada di mana. Akan tetapi fungsi hati secara batin ini bisa mempengaruhi seluruh tubuh manusia. Hatinya baik, tingkah lakunya juga baik. Hatinya buruk, tingkah lakunya manusia juga buruk. Seperti itu pengaruhnya hati terhadap tubuh manusia. Perumpamaan sifat hati ketika kita hendak beribadah ke dalam masjid, tentunya kita semua bersuci mulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Artinya sudah jelas bahwasanya ketika kita masuk masjid kondisi badan sudah bersih dan suci. Akan tetapi terkadang ketika kita masuk masjid ternyata ada bercak-bercak atau jejak kaki kita ketika kita melangkah ke dalam masjid. Dan ternyata kalau kita perhatikan itu bukan kotor karena kaki kita, bukan karena kotor karena hasil basuhan kita, akan tetapi lantai tersebut masih ada debu. Nah, seperti itulah kondisi hati. Artinya hati itu mempengaruhi tubuh dan mempengaruhi tingkah laku, subjektivitas manusia terhadap suatu hal, penilaian manusia terhadap suatu hal. Jadi ada 3 kondisi hati di dalam manusia. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang benar-benar sehat. Dengan hati yang sehat ini pastinya mempunyai tanda-tanda bahwa orang tersebut itu memiliki iman yang kokoh. Orang tersebut itu bertingkah laku baik. Orang tersebut itu selalu bersyukur dan tidak serakah. Artinya hatinya sehat, hatinya bagus, tingkah lakunya otomatis akan bagus. Perkataannya pun juga bagus. Hadirin rahimakumullah. Kondisi hati yang kedua yaitu hati yang sedang sakit. Hati yang sedang sakit ini masih ada keimanannya, masih ada sisi baiknya, masih ada rasa kepeduliannya, akan tetapi masih ada juga
luka-luka di hati, masih ada juga dosa-dosa yang selalu dilakukan, masih ada juga suka marah, suka gelisah, dan lain-lain. Artinya sedang sakit ini kadang apik, kadang elek, kadang apik, seperti itu. Masih secara ini masih 50-50, separuh-separuh. Kondisi hati yang ketiga yaitu hati yang sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Artinya hati dalam kondisi ini sudah sangat mengeras, sudah membatu, dikandani dikandani hal-hal yang baik itu enggak dihiraukan sama sekali. Dikasih informasi yang bagus tidak dihiraukan sama sekali. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau kondisi sudah keras, tidak ada mendustakan di hari pembalasan itu selain setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Sekali-sekali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada orang yang sudah mati hatinya, contoh apabila ada orang yang sedang menyakiti seseorang yang lain, kita melerai atau memberikan nasihat, tidak diterima sama sekali. Kita kasih informasi bahwasanya di Al-Quran seperti ini, di hadis Nabi seperti ini, malah dia menjawab itu hanyalah dongeng belaka. Itu sudah benar-benar gak bisa dikasih input apapun sudah. Hanya Allah yang bisa membalikkan kondisi hati tersebut. Terus apa penyebab dari kedua dan ketiga? Artinya yang kedua itu tadi sedang sakit, hati yang sedang sakit. Yang ketiga yaitu hati yang sudah mati, karena adanya penyakit hati. Penyakit hati yang mempengaruhi siapapun, baik itu orang biasa, baik itu orang yang alim, baik itu siapapun, ya, nggak pandang bulu. Penyakit hati ini pasti ada di hati setiap manusia, kapanpun dan dimanapun, kecuali para nabi dan rasul, terutama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad ini sudah terbebas dari segala penyakit hati. Pada saat kecil dia sudah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Yang kedua yaitu orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Orang ini termasuk golongan orang-orang yang terhindar dari penyakit hati. Artinya kondisi hatinya benar-benar sehat, benar-benar beriman kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Hadis Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiya qalbun. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Apa namanya itu? Hati. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hati mempengaruhi seluruh tubuh manusia. Segumpal daging segini, ya, nggak mungkin. Segumpal nggak mungkin segini. Itu bukan segumpal. Segumpal cuma segini dikit. Itu secara zahir, tapi secara batin dia ada di seluruh tubuh manusia dan bisa mempengaruhi. Kalau baik, dia pasti melangkahnya ke jalan-jalan yang baik. Kalau dia hatinya buruk, mengeras, sedang sakit, langkahnya ke jalan-jalan yang buruk juga. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah.
Saya rasa untuk pagi ini itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok saya akan lanjutkan terkait dengan beberapa penyakit hati yang mempengaruhi manusia, sekaligus bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah besok saya sampaikan. Kula lewonten Mbak Slamet takoni rada grogi. Pertanyaane gampang tapi jawabane wangel. Itu secara medis kondisinya hakik. Tadi yang saya sebutkan bahwasanya yang mempengaruhi tingkah laku manusia itu hatinya yang secara batin. Secara dohir di sini lah. Kalau secara medis dia berarti pengobatannya juga secara medis. Iman itu bukan dalam bentuk dohir, iman itu dalam bentuk batin. Artinya yang mempengaruhi hati yang secara batin tersebut. Kalau hatinya yang secara dohir ini sakit, ya mengatasinya dengan medis. Yang tadi kan sakitnya medis, ya mengatasinya dengan medis. Kalau yang sakitnya batin, ya mengatasinya dengan batin. Iman itu adalah yang ada di dalam batinnya. Ngoten nggih. Pertanyaannya gampang tapi jawabannya uang ya, rotok grogi loh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, undur maqalah wala tandur maqalah. Jangan melihat perkataan siapa yang mengatakan, tapi perhatikan apa yang dikatakan seseorang tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.